Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di sini di Obor 13 bareng Faye. Oke, untuk kisah kali ini saya akan membawakan pengalamannya dari teman kuliah saya. Ya, mungkin demi keamanan bersama saya samarkan aja ya namanya. Kita panggil aja dia ini Rizky namanya. Rizky ini bisa dibilang punya pengalaman unik selama dia berkuliah di Bandung yang ada hubungannya dengan tempat kosnya dia. Namun sebelum menuju ke ceritanya, kita ceritain dikit nih tentang backgroundnya Rizky ini nih. Nah, kebetulan kan saya mengambil perkuliahan di jurusan seni rupa tuh. Jadi seni rupa dan desain, saya sendiri mengambil jurusan desain grafis. Nah, teman saya ini mengambil jurusan seni rupa. Lalu tahu sendirilah teman-teman kan, untuk dulu itu untuk dari sisi tampilan anak-anak seni itu kan sedikit nyeleneh lah, nyentrik gitu kan. Sebenarnya bukan tanpa alasan mungkin kan untuk mereka berpenampilan seperti itu gitu. Di sisi lain mengekspresikan juga kimia-kimia di tubuhnya gitu akan rasa seni. Tapi di sisi lain juga biasanya mereka kotor-kotoran itu setelah sibuk membuat sebuah karya di studio. Nah, mungkin itu salah satu alasan ya kenapa yang alasan yang dirasa ya cukup rasional lah gitu, meskipun banyak alasan-alasan lain yang bisa dibilang aneh juga gitu untuk menilai cara teman kita berpenampilan gitu. Nah, di balik penampilan itu ternyata si Rizky itu menyimpan banyak sekali misteri gitu, karena saya juga tidak menyangka gitu dengan penampilannya yang kucel kumo seperti itu, ternyata dia anak seorang pejabat yang lumayan tinggi lah gitu posisi bapaknya gitu kan. Jadi saya sempat aneh gitu sama kelakuannya dulu. Dia ketika demen fotografi, kamera yang mahalnya itu kan dulu masih peralihan nih dari zaman kamera analog ke digital. Terus dia salah masang lensa dan lensanya itu patah, daripada diservis malah dia jadiin asbak. Lucu kan, orang-orang kan pada pengen gitu kan. Gue inget banget dulu tuh pas waktu zamannya tren pertama kali DSLR itu di Nikon D50 waktu itu tuh. Nah, dia memperlakukan barangnya tuh seperti itu gitu kan. Lalu kemudian saya yang anehnya tuh ketika sempat menginap di rumah dinas bapaknya, katanya bapaknya sedang ada pekerjaan katanya di Jakarta, ikut aja yuk sekalian mau ke rumah papa gitu kan. Terus saya diajak ke rumah dia. Tahu nggak, pas masuk ke rumahnya dia, dari gerbang itu semua pekerjaannya itu pada hormatnya yang luar biasa gitu. Terus saya makin aneh kan, ini orang kok gembel-gembel gini penampilannya, kok orang-orang pada segen ya gitu kan. Nah, saya makin aneh juga gitu kan. Singkat cerita, saya nginap di rumahnya dia, di rumah si Rizky ini. Besoknya diajakin sarapan pagi nih sama bapaknya, sama ibunya, semua di situ sekalian memperkenalkan gitu kan. Mungkin yang namanya orang tua tuh suka penasaran gitu, anak gue nih bertemannya dengan orang-orang kayak gimana nih, jadi pengen tahu gitu kan. Nah, kita banyak berkomunikasi di situ dengan orang tuanya Rizky itu. Lalu ya diskusi kecil-kecilan lah mengenai kuliah, asal dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita, sesudah nginep di rumahnya dia, saya pulang lagi. Beberapa hari dari situ saya baru tahu bahwa orang yang saya ajak ngobrol ketika sarapan pagi dan dia tengah diwawancara di sebuah TV nasional dengan namanya yang besar sekali dan jabatannya di situ yang lumayan wow. Tapi yang saya salutnya, si orang ini masih tetap aja down to earth gitu. Tidak merasa dia kaya, tidak merasa dia apa gitu. Dia tetap jadi orang yang rendah hati dan dia tidak pengen dikenal oleh teman-temannya itu dengan kekayaannya gitu. Jadi dia tuh kayak yang orang-orang tuh berteman sama gue tuh ya natural aja gitu, jangan hanya karena gue memiliki sesuatu. Lebih kesana sih kalau dia tuh kelakuannya tuh seperti itu. Nah, itu mah selayang pandang tentang backgroundnya dia ya. Selanjutnya kita akan bercerita tentang kosannya dia saat berkuliah di Bandung. Seperti apa kisahnya? Berikut kisahnya.
pertama kali bertemu dengan si Rizky ini, saya itu pas pertama kali masuk kuliah, kita masih dalam penjurusan ya, dulu tuh belum dijurusin sih, masih tahap tingkat pertama bersama gitu, untuk pengenalan jurusan di seni rupa dan desain, untuk pengenalan program studi yang lain gitu kan. Saya pertama kali ketemu dia itu di kantin, dia jajan sendiri sambil makan, mungkin waktunya makan siang nih kalau nggak salah, antara siang sampai sore gitu kan waktu itu. Nah akhirnya ya namanya mahasiswa baru gitu kan di perantauan, akhirnya kita saling perkenalkan diri dan kita mulai deket tuh dari situ. Nah saat itu si Rizky ini kebetulan ngekosnya itu masih di daerah yang dekat-dekat kampus, bisa dijangkau lah dengan jalan kaki gitu kan. Kosannya itu lumayan, ada 20 pintu dan di tengahnya tuh ada lapangan yang biasa kalau sore itu dipakai anak-anak kecil main gitu kan. Alasan dia ngekos di situ ya karena seru aja katanya, bisa ngelihat anak kecil main, terus seru aja katanya ngelihat kalau anak kecil lagi dimarahin sama mamanya dengan logat Sunda katanya, itu dia sering cekikan sendiri meskipun dia nggak ngerti gitu bahasanya apa gitu kan. Nah singkat cerita, si Rizky itu lumayan lama ngekos di situ tuh, ada sekitar 2 tahunan gitu. Dia keburu pindah lagi karena saat itu dia merasa risih karena ada wanita di lingkungan kosannya dia gitu, warga situ yang suka sama dia gitu, sering ngejar-ngejar dia kan ngerasa risih, ini kok anak agresif banget gitu kan, mana cewek mana gitu kan ya, pokoknya intinya dia nggak nyaman. Akhirnya dia memutuskan pindah ke daerah utara Bandung. Nah kemudian ketika di utara Bandung itu entah nggak hoki entah gimana katanya, pokoknya ketika dia ngekos di sana dapatlah kosan yang menurut dia ya cukup nyaman gitu kan. Nah singkat cerita beberapa hari di kosan itu dia tinggal tuh nggak ada masalah ya, namun katanya cuman kosannya tuh aneh. Bandung Utara itu kan biasanya agak sedikit dingin ya, tapi kok ini malah pengap lagi di kosannya. Entah mungkin waktu itu dia berpikiran bahwa kosannya bisa jadi sirkulasi udaranya jelek mungkin atau apa gitu kan. Dia ngambil pusing lah karena dia pun salah satu orang yang cukup dibilang tidak percayalah akan hal-hal seperti ini gitu, entah tidak percaya atau dia tidak mau tahu karena jadi ketakutan gitu kan untuk dia. Namun yang dia mulai notice tentang kondisi kosannya itu ketika dia beli nasi goreng yang ada di dekat kosannya gitu ya. Tukang gorengannya tuh ngoceh mulu katanya tentang kosan gue. Emang ada apa sih, ngocehnya tuh kayak nakutin tapi ngocehnya tuh kayak ngasih tahu kayak apa gitu kan. Akhirnya mungkin karena si Rizky ini jengkel, ditanya, "Bang, emang kenapa sih kosan gue?" "Lu nggak tahu," katanya. "Emang kenapa? Kosan itu tuh tempat lu tuh ada orang overdosis dulu, bule katanya 2 orang," katanya. "Ah serius?" "Iya," katanya. Dan dari situ kan si Rizky ini mulai nggak enak nih gitu kan, mau masuk kosan juga takut gitu kan. Dan akhirnya dia balik ke kosannya, dia beresin barang sebisa mungkin. Waktu itu tuh dia sempat nelpon aku juga gitu buat gue nginep tempat lu ya. Waktu itu buru-buru sih, sekitar jam 11an ya kalau nggak salah, pokoknya udah lumayan larut gitu kan. Ini ada apa sih kok orang tiba-tiba malam nelpon gitu kan. Nah ketika si Rizky ini beres-beres kamar, dia ngambilin spray tuh dari kasurnya. Ketika ditarik kasurnya kan ngegeser, jatuh ke bawah karena ukuran kasur busanya itu kan kecil, ukuran 90. Nah ketika kecil dia angkat dan dia baru ngeh ternyata di bawah kasurnya itu masih ada bercak darah katanya cukup banyak. Jangan-jangan bener nih yang dikatakan tukang nasi goreng itu gitu kan, bahwa di sini tuh dulu pernah ada pernah ada orang yang overdosis itu gitu kan. Nah dia makin gak enak dong lihat ada bukti seperti itu. Ya bisa jadi kan saat itu noda itu belum tentu noda darah juga gitu kan, cuman ngapain sih ini yang punya kosnya malah nutupin apa, dia berkecamuk lah dengan segala overthinking di kepalanya. Akhirnya malam itu dia datang ke kosan saya, ke tempat tinggal saya gitu, numpang tidur. Nah singkat cerita besoknya dia beres-beres dan langsung check in. Nah kemudian singkat cerita dia mulai nyari lagi nih kosannya, nyari kosan, dapat lagi, pindah lagi ke Bandung Selatan. Waktu itu tuh kosannya lumayan padat juga gitu kan, lumayan banyak juga pintunya. Dan waktu itu dia itu ngontraknya itu di 2 kamar, karena kamar yang satunya itu dia jadikan untuk studio fotografi karena dia lagi hobinya tuh, dan kebetulan lagi disupport juga tuh sama orang tua tentang hobinya dia gitu. Apalagi hobinya waktu itu tuh bisa sangat menghasilkan karena waktu itu tuh juga fotografi
digital itu udah mulai lagi mulai bergairah lah karena kemudahan dengan segala penggunaannya gitu kan. Nah namun yang lucunya ketika ngekos di sana, aku tuh kan ikut juga ke kosannya dia gitu kan, ngeliat surroundingnya seperti apa. Yang lucunya tiap sore di depan kosannya itu penuh banget sama, maaf ya ini saya bukan mendiskreditkan profesi seseorang gitu kan, tapi banyak waria ngumpul gitu. Jadi kayak tempat base campnya si waria itu mau ngamen gitu, keliling-keliling Bandung untuk nyari makan lah gitu kan, untuk ya demi sesuap nasi mungkin. Akhirnya itu tuh sempet jadi kita tuh sempet jadi lucu juga, ngapain sih ini orang udah kaya raya tapi nginep di tempat seperti ini gitu kan. Yang penting ngekos aja dulu gitu kan, kosannya murah, gede, terus hobinya tersalurkan juga. Emang sih kita juga ngerasa terbantu gitu kan dengan fasilitas yang dia punya gitu. Apalagi momen waktu itu yang namanya kuliah di seni rupa dan desain itu ada berhubungan juga dengan fotografi. Nah kita toolsnya pun sering minjem punya dia, karena dari sisi tools pun dia tuh lengkap gitu, dari sisi lighting, lensa dan sebagainya gitu. Ya itulah mungkin jadi pahalanya gitu buat dia di kemudian hari yang mensupport juga teman-temannya gitu kan. Nah singkat cerita dia itu mulai banyak proyek-proyek fotografi yang emang nilainya fantastis. Nah akhirnya dia memutuskan untuk pindah lagi nih ngekos ke Bandung Tengah nih. Nah di kosan yang ini dia mulai ceritanya itu gitu kan. Kosannya itu bentuknya seperti rumah Belanda zaman dulu gitu, cukup halamannya luas, rumahnya gitu kan potongan, tau lah potongan rumah-rumah Belanda zaman dulu gitu kan. Nah si kosannya dia itu berada di belakang rumah utama, jadi nggak dalam satu bangunan yang sama gitu dengan yang punya pemilik kos gitu. Jadi di belakang tuh kayak ada ruangan sisa, daripada kosong dipakai kosan, sepertinya gitu konsepnya gitu kan. Nah singkat cerita si Rizky ini pindah ke situ, dia nggak ngerasa apa-apa, rumahnya juga cukup asri, rindang, karena surrounding di daerah itu tuh pohonnya tinggi-tinggi sama rindang gitu kan. Terus lumayan sepi juga gitu karena bukan jalan protokol juga meskipun di tengah kota gitu kan. Nah lalu hari pertama hari kedua nggak ada masalah gitu, dia jalanin aja karena cukup asri juga gitu kan lingkungannya. Nah lalu kejadian yang pertama kali dia rasain, kalau nggak salah dia cerita itu malam Jumat katanya. Nah ketika malam Jumat dia tidur, padahal masih siang waktu itu tuh, sekitar pukul 10:30 kok dia sayup-sayup di kamarnya dia tuh seperti mendengar suara sinden Jawa gitu kan. Dia juga nggak ngerti lagu apa sih yang dibawain, cuman dia tahu karakteristiknya bahwa itu tuh yang nyanyi sinden dari Jawa gitu, karena cengkoknya yang khas gitu, nadanya yang teratur gitu. Dia bisa ngebandingin juga gitu kan, logat Jawa seperti apa, logat Sunda seperti apa, meskipun karena dia kuliah di Bandung juga gitu kan. Nah dia ngira suara itu tuh dari radio yang diputer si yang punya kosan gitu kan. Tapi makin larut malam itu, makin larut kok suaranya tuh kayak ada di sekitaran ruangan kosannya itu, yang menggembanya tuh seperti berkeliling katanya. Nah singkat cerita dia nggak coba ambil pusing, dia mainin handphonenya waktu itu. Main handphone juga untuk mengalihkan semua itu ya tetap susah juga katanya, karena di pikirannya udah lumayan teracuni ya dengan situasi yang horor seperti itu gitu kan. Nah kemudian mungkin karena nggak kerasa gitu kan, dia ke bawah tidur. Nah singkat cerita ketika tidur menjelang dini hari dia itu terbangun dengan kalau orang Sunda bilang tuh lilir gitu, dia dengan bukain matanya sedikit gitu kan. Nah namun ada yang aneh katanya, ketika dia tidur itu seperti si kepalanya itu disanggah oleh paha seseorang katanya. Terus dia kayak lagi diusap-usap kepalanya sambil dinyanyiin lagu tembang Jawa tersebut gitu kan. Dari situ si Rizky itu mulai gak enak nih perasaannya, dan dia jelas banget karena dia ngerasa banget ini kuping sebelah kanannya di bagian paha tuh berasa empuk katanya.
terus ada usapan halus di pipi kirinya, terus suara sindennya itu ya pasti deket banget gitu ke arah kupingnya gitu dengan mendayu-dayu yang halus gitu katanya suaranya. Dari situ mengingat momen itu dia nggak berani membuka matanya, yang ada dia makin keringat banyak yang berasanya katanya sekujur tubuhnya itu basah oleh keringat. Dan asli pokoknya selama momen itu, padahal apa ya, mungkin bisa dibilang momen singkat, namun yang kejadian saat itu dia katanya asli itu dia nggak berani buka mata, bahkan nafas pun kayak yang apa ya, udah tersengah-sengah tapi kayak nggak mau ketahuan bahwa dia tuh sadar gitu. Kebayang nggak sih teman-teman, tidur di paha seseorang yang nggak dikenal gitu kan, sambil diusap-usap gitu, sambil dinyanyiin lagu gitu kan. Namun apa yang beruntungnya buat dia lagi-lagi kayaknya, terus dia ngomong kayaknya aku pingsan deh waktu itu, dia bilang gitu katanya, terbantunya oleh pingsan. Nah singkat cerita, si Rizky itu kebangun tuh pagi-paginya dengan badan yang sudah berlumuran keringat gitu, basah semua, membasahi kasur dan selimutnya gitu kan. Dia sempat berpikiran ini tuh mimpi apa bukan sih, tapi kalau mimpi kenapa kok sejelas itu gitu di kosannya dia tuh. Dia berasa banget gitu gimana empuknya itu paha menyangga lehernya, terus usapan tangannya yang ngusap-ngusapin tangannya gitu kan. Nah singkat cerita, si Rizky ini gak ambil pusing lah untuk masalah itu, dianggap itu bunga tidur gitu kan. Nah lalu dia biasa melakukan perkuliahan sebagai mestinya, bercengkrama dengan teman-teman. Singkat cerita, malam keduanya pun tidak terjadi apa-apa katanya setelah kejadian seperti itu. Namun kejadiannya tuh seperti rutin setiap di malam Jumat katanya. Nah malam Jumat berikutnya malah dia ngalamin lagi gitu kan. Kondisinya masih sama, dia masih mendengar suara-suara sinden yang menggema di sekitar ruangan kosannya itu gitu. Namun kali ini dia berasa ketika tidur tuh, nah dia terlentang nih tidur ngadap ke sebelah kanan. Nah tiba-tiba di belakang tuh seperti ada orang juga nih yang ikut, yang duduk terus tidur di itu. Teman-teman mungkin ngerasain ya kalau dalam kasur itu biasanya kalau ada orang yang dudukin kayak gimana gitu kan, terus sambil tiduran gitu kan. Nah si Rizky tuh merasain seperti itu gitu ketika dia tidur malam-malam kayak yang duduk di belakang. Nah ketika ada seperti dirasakan ada sosok yang seperti itu, apa yang terjadi? Si sosok itu sih sama mengusap-ngusap juga si Rizky dari ujung kepala hingga ke bagian punggungnya. Nah ketika diusap-usap lembut, makhluk itu juga sama menyanyikan tembang Jawa kuno. Kebayang lagi kan yang terjadi? Ya si Rizky pingsan lagi saat itu. Nah singkat cerita, bangun lagi pagi dalam keadaan yang ketakutan yang sama gitu kan. Dia juga mulai bingung. Kalau kejadian yang pertama bisa jadi bunga tidur, yang kedua dia berasa nyata banget kayaknya ini ada sesuatu deh gitu kan. Cuman waktu itu dia nggak berani ngobrol banyak ke yang punya kosan karena masih segen lah, mungkin kan baru beberapa hari juga tinggal di situ gitu kan. Nah lalu singkat cerita, dia main ke kosan, main lagi di kampus. Lalu taunya di situ ada sesuatu ketika ada salah satu teman kita yang katanya dia itu bisa dibilang indigo lah gitu, bisa melihat hal seperti itu. Ketika temannya si Rizky itu ikut ke kosannya si Rizky, dia ngobrol, teman ini cewek ya, Ki kayaknya gue nggak masuk deh ke kosan lu katanya. Emang kenapa? Nggak, di luar aja. Dia nggak bercerita banyak, dia pokoknya gitu aja tandanya tuh. Enggak, aku di sini aja deh, kayaknya di sini lebih adem, lebih apa gitu kan. Si Rizky juga kayak yang waktu itu nggak berpikiran apa-apa, ya udahlah kalau mau di luar. Toh waktu itu kita semua yang waktu main ke kosannya si Rizky ramean dan pada ngerokok gitu kan di dalam kosannya si Rizky. Mungkin siapa tahu dia nggak terganggu gitu kan dengan asap rokok atau apa gitu, masih berpikiran ke situ. Nah besoknya ketika di kampus, si temen yang cewek ini yang duduk di luar ini ngobrol, Ki serius lu ngekos di situ? Emang kenapa? Lu nggak tahu ada penunggunya ya? Nggak tahu katanya, nambah barulah di situ mulai terbuka obrolan. Jadi yang gua rasain katanya Ki, di situ tuh ada seorang ibu-ibu cewek, ya udah lumayan berumur, namun dia tuh berpakaian rapi, sopan dan dandannya cantik katanya.
ya rapi lah seperti ibu-ibu ningrat pada umumnya katanya di situ tuh. Serius lu katanya. Iya cuman si makhluk itu tuh nggak jahil seperti gimana, kayaknya dia tuh cuman emang cuman tinggal di situ aja, kayaknya sepertinya di makhluk itu tuh ada di situ sengaja disimpan di situ gitu, orang bisa jadi pemilik rumah yang sebelumnya gitu untuk penjagaan atau apa katanya gitu kan. Barulah si Rizky cerita bahwa gue pun kejadian gini. Nah si temen gue yang indigo itu bilang nggak apa-apa katanya, itu mah hanya cara dia aja untuk memperkenalkan diri bahwa dia itu ada di situ, dan dia pun nggak akan ngeganggu lu katanya, cuman sebatas nampakin doang gitu kan. Nah dari situ si Rizky udah lumayan bisa sedikit tenang nih, karena nggak akan ditampakin hal-hal yang lebih mengerikan lagi kan dari itu. Namun kejadian lagi nih malam Jumat berikutnya katanya. Nah di malam Jumat berikutnya si Rizky juga sama. Biasanya dia tuh kalau malam Jumat suka ngajakin teman-temannya untuk nginep gitu kan. Apalagi dia tahu ketika ada 2 kejadian sebelumnya nih yang melatar belakangin kejadian itu gitu kan. Namun entah lagi nggak hoki atau apa gitu, di malam Jumat yang ini dia kebetulan tidur sendiri di kosannya. Dan biasanya si Rizky kalau ngajakin temennya ke kosan tuh pasti royal sih. Apa yang kita mau pasti dia beliin, dari mulai rokok, makanan, lu pengen apa gue beliin, pokoknya ayolah nginep di kosan gue gitu kan. Ya mungkin cara dia emang orangnya baik juga sih gitu kan, kita nilainya juga dia seperti itu, tapi mengiming-imingi biar temennya tertarik lah nginep di kosannya dia gitu kan. Nah singkat cerita di malam Jumat terakhirnya ini nih yang lumayan cukup buat dia yang cukup mengagetkan, karena dia melihat langsung sosoknya seperti apa gitu, dan bener sosoknya tuh seperti yang dijabarkan oleh teman saya yang indigo tadi gitu kan. Jadi momennya itu sama lagi ketika tidur gitu. Namun saat si Rizky ini tidur nih menjelang dini hari juga momennya, antara sekitar jam 11 sampai jam 2an katanya kalau nggak salah dia bilang gitu kan. Dia berasa di ujung kakinya itu seperti ada yang duduk. Nah mungkin karena orang yang lagi di antara mau tidur kan suka berasa tuh, kalau ada gangguan sedikit juga suka bikin kita terkejut gitu. Nah momennya tuh seperti itu gitu kan, karena dia lagi mau menjelang tidur, dia berasa ada yang duduk di ujung kosannya, di ujung kosan lagi, di ujung kasurnya tempat tidurnya. Dia terhendak bangun, dan itu saat pertama kali dia bertemu dengan sosok itu. Perawakannya gemuk tidak, kurus tidak, tapi lebih cenderung gemuleng katanya. Montok padat gitu, tapi nggak yang gemuk gimana katanya, cuman ya cukup terlihat rapih pakaiannya, menggunakan kemben gitu katanya, dengan yang baju tradisional Jawa dengan memakai sanggul gitu, dan riasan kumplit katanya. Dan benar yang dikatakan dia gitu, cantik mukanya katanya. Namun ketika dia ngelihat kontak mata dengan makhluk itu, si makhluk itu mulai nyanyi dengan anggunnya katanya, sambil melengok-lengok lehernya gitu kan, mulai menemang Jawa. Cuman yang ada satu momen yang bikin dia pingsan ketika dia kontak mata itu, ketika sindennya itu tatapannya tuh seperti sayu, tapi di ujung matanya itu tajam banget ngelihat si Rizky ini gitu. Nah ketika ada di momen itu, ya sama lagi ujung-ujungnya si Rizky pingsan lagi katanya. Namun justru kejadian ini itu kejadian terakhir si Rizky ditampakin oleh makhluk itu. Selebihnya dari situ sampai lulus kuliah dia nggak pernah lagi ditampakin. Mungkin ya benar yang diceritakan oleh teman saya tadi, bahwa itu tuh cuman hanya perkenalan aja dan menunjukkan eksistensi bahwa dia tuh ada di situ katanya. Dan yang uniknya lagi, setiap tidur bahkan sampai si Rizky itu kayak yang kangen katanya, ngedenger suaranya dia nembang katanya, sampai sebegitunya gitu, karena udah makin terbiasa mungkin kan. Nah ya itulah yang paling memorable dari salah satu teman saya yang menggunakan nama samaran Rizky ini gitu kan. Tapi ini nama samaran ya teman-teman. Ya begitulah kisahnya untuk episode kali ini, semoga menghibur. Nah mungkin ya bagi kita next time kalau pindah ke tempat baru, entah rumah baru atau kosan baru, lebih baik
tanya-tanya mungkin ya ke warga sekitar gitu tentang sejarahnya lingkungan di situ gimana atau bangunan itu tuh gimana gitu. Takutnya kan jong seperti ini gitu kan. Apalagi saya juga pernah mengalami ngontrak di tempat kontrakan yang cukup angker nih. Ini kejadian saya alamin sekitar tahun 2012-an lah. Nanti saya mungkin akan ceritakan dalam episode lain. Oke teman-teman, mungkin kalau untuk episode kali ini kita tutup dari cerita Rizky tersebut. Nah untuk teman-teman yang lain, saya harapkan support ceritanya nih untuk channel ini biar seru lagi, berbagi asupan-asupan horor di sini. Mungkin ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah teman-teman yang bisa kita petik untuk kita jadikan pelajaran di kehidupan yang akan datang. Jangan lupa untuk setiap kisahnya boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com, boleh diketik, boleh voice note, boleh direkam, boleh selfie on cam gitu kan, recording, boleh pokoknya kirim ke sini. Nanti kita bahas cerita dari teman-teman di episode selanjutnya. Kita tunggu ya cerita-cerita dari teman, jangan disimpan mulu ceritanya. Ayo bagikan di sini. Oke, gitu aja sih untuk episode kali ini. Saya Faye dari Obor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.